Kemarin pasangan keempat ya, yang ilmu-ilmu tidak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kita meneruskan kajian kita kitab Sirul Asrar. Kemarin sudah kita bahas pasal yang keempat, yaitu bilangannya atau banyaknya ilmu-ilmu. Sebenarnya kita masuk kepada sumal abdu ma'murun biqiyamil amri wan nahyi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Summal abdu ma'murun biqiyamil amri wan nahyi. Lalu seorang hamba diperintah biqiyamil amri wan nahyi, dengan menegakkan, menjalankan, mengerjakan, atau qiyam dan tegak. Saya ulangi, summal abdu ma'murun, lalu seorang hamba diperintah biqiyamil amri, dengan menjalankan perintah, wan nahyi dan cegahan atau larangan, wa mukhalafati nafsi dan menyelisihi nafsu. Jadi menyelisih itu berarti jangan sampai kita menuruti nafsu, hawa atau nafsu, hawa nafsu. Jadi makanya disiko menyelisih nafsu fi kulli dairatin, dalam setiap lingkaran atau daerah, min hadhihid dawairil arba, dari daerah yang empat ini. Jadi setelah kita mempelajari ilmu-ilmu yang kemarin, yang pokoknya ilmu itu ada 12 secara batin maupun secara zahir, itu diringkas menjadi 4, yaitu ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu ma'rifat, dan ilmu hakikat. Setelah itu kita wajib pula wajib mengetahui wajib mengetahui dengan daerah-daerah seperti kita itu makomnya apa. Seseorang yang makom syariat, seseorang yang makom thariqah, seseorang yang sudah makom ke hakikat, ma'rifat, itu lagi punya nafsunya itu cenderungnya yang macam mana gitu. Itu kita harus tahu juga. Jadi dengan itulah kita tuh lagi bisa tahu. Nah, makanya dengan ilmu-ilmu inilah lagi kita itu bisa membedakan mana itu secara nafsu orang-orang yang masih makom syariat, nafsu yang di makom thariqah, nafsu yang ada di makom hakikat, dan nafsu-nafsu yang ada di makom ma'rifat. Ini nafsu inilah sebenarnya itu. Nafsu itu ya namanya diri. Ya. Lapasnya sama, nafsu, ya. Nun paksin. Nafsu. Nun paksin itu bisa dihitung menjadi 3. Nafsu, napas, nafsi. Nah, kapan itu nafsu, kapan itu napas, dan kapan itu nafsi. Nafsi itu diri. Lagi dibagi lagi nafsi itu seperti nafsu. Apa itu nafsu? Nafsu itu yang adanya di hewan. Jadi makanya manusia itu, ketika manusia itu tidak bisa mengendalikan nafsunya, itu akan keji seperti hewan. Tuh. Kalau napas, tadi kan ada yang nafsu, ada yang napas, ada yang nafsi, diri. Kalau napas itu di manusia, napas. Nah, itu napas. Tapi napas di manusia ini bisa jadi diri, nafsi, bisa jadi diri. Makanya diri, makanya man arafa nafsahu, nafsa itu kan diri. Makanya diri itu
terbagi lagi diri yang terperi, diri yang terikat. Diri itu diri apa? Diri zat. Diri emang itu sangat luas lagi, Pak. Sangat luas sekali penjelasan tentang itu. Jadi paling tidak kita mengatur itu. Non taksin itu bisa dibaca menjadi nafsu, bisa dibaca menjadi napas, bisa dibaca menjadi nafsi. Kapan itu nafsu, kapan itu napas, dan kapan itu nafsi. Saya ulangi tadi, yang nafsu adalah perlakuannya hewan. Itu namanya nafsu. Jadi ketika seseorang tidak bisa menyelisihi atau tidak bisa menghandle, tidak bisa menjaga daripada nafsunya sehingga nafsunya itu seperti hewan, itu berarti manusia, tetapi wujudnya manusia tapi perlakuannya perlakuan hewan. Napas, di manusia itu napas. Nafsi, kenapa dijadikan nafsi? Ketika seseorang itu bisa mengendalikan nafsunya, itu nafsi jadi diri, apalagi sampai kenal gitu loh. Sampai kenal itulah baru dikatakan nafsi. Karena apa? Man arofa nafsahu. Ya, itu bahasanya itu dia pakai nafsahu, diri. Diri itu ada yang diri terperi, ada yang diri tajali, ada diri itu diri terikat, terpikat. Nah, jadi seperti hati itu namanya diri yang terperi. Jasad kita kan diri yang terikat. Nah, jadi itu luas sekali. Nah, dengan ilmu yang semacam ini kita diperintah kita harus tahu ya. Jadi harus tahu daerah 4 itu. Ya, teruskan. Fan nafsu tuwasisu fi dairati syariah. Maka nafsu itu menggoda di dalam daerah syariat minal mukhalafati, dari menselisihinya. Jadi kalau orang syariat itu otomatis, kalau orang syariatnya nyata itu ya, itu nafsunya cenderung dia menggoda supaya apa? Supaya orang kok jangan sampai dia beribadah. Beribadah pun lagi ngikutin nafsu. Makanya kita tuh harus bisa membedakan mana perbuatan yang diridhoi oleh Allah, mana yang diridhoi oleh nafsu atau iblis. Kapan itu? Satu contoh. Ketika nak ngaji umpamanya kita nak ngaji, tapi dalam hati kita itu ada apa? Ada suara dalam hati. Kok malam ke pengajian? Kalau aku tidak ikut ngaji, aku tidak enak. Kalau aku tidak ada ngaji, aku tidak enak dengan si A, dengan si B. Saat kamu berangkat, berarti apa? Berarti saat kamu berangkat itu berarti kamu ngajinya itu karena makhluk namanya. Makhluk berarti ketika kamu berangkat ngaji itu karena makhluk. Berarti saat itu justru kamu tidak usah pergi. Karena apa? Karena ketika kamu pergi berarti menyenangkan nafsu, bukan menyenangkan Allah Ta'ala. Itu perbedaan antara kehendak Allah dan kehendak bahasanya itu perbuatan yang disenangi oleh Allah ataukah perbuatan yang disenangi oleh nafsu. Itu di situ dia. Itu untuk membedakan itu. Jadi justru kita tidak berangkat. Karena apa? Karena saat kamu berangkat berarti apa? Berarti kamu menyenangkan nafsu. Ini rawan bagi orang-orang yang syariat. Makanya disebut tadi fan nafsu tuwaswisu fi dairati syariah minal mukhalafati. Ya, maka nafsu itu menggoda di dalam daerahnya syariat minal mukhalafati, dari menselisihinya. Itu rawan. Bukan, ya mohon maaf, masih rawan betul. Sekurang-kurangnya apalagi akan timbullah syirik khafi. Makanya syirik khafi yang pernah saya sampaikan, syirik khafi itu lebih halus, lebih tidak tampak. Tidak tampaknya apa? Lebih tidak tampaknya seperti kaki semut. Kaki semut di waktu malam. Sudahlah kaki semut itu kecil, itu kalau dalam kitab Kifayatul Azkiyah. Sudahlah kaki semut itu kecil. Sudahlah kecil ditambah gelap pula. Itu lah bahasa. Apa tidak tampak? Ini lebih. Syirik khafi itu lebih di situ. Itu di situ. Jadi orang-orang yang syariat cenderung masih tergoda dengan nafsu. Itu di situ. Seterusnya, wa fi dairati thariqah minal muwafaqati, dan di dalam daerah thariqah minal muwafaqati. Ya.
Dia itu mengajak daripada kecocokan. Talbisan mencampur adukkan kadakwati nubuwah, seperti mengaku nabi, wal wilayah dan wali. Kalau orang-orang tarekoh tadi itu pula. Jadi saya ulangi, orang-orang yang masih syariat ini cenderung bisa tergoda dengan nafsu. Kalau orang-orang yang sudah makom tarekoh itu dia itu sesuai. Jadi nafsunya itu cenderung mengikuti deh. Ya, mengikuti, tapi hati-hati. Di dalam pengikutan itu tetap ada penggodaan. Satu contoh, orang kok dia itu sudah rajin sudah rajin berzikir tiap malam, tiap malamnya tahajud, itu juga masih rawan. Satu, paling tidak pengakuan kaki dalam dirinya. Pengakuannya apa? Di dalam kampung ini, bahasa contoh kata nafsu itu, di dalam kampung kok tidak ada orang yang lebih rajin daripada kamu. Wah, itu dalam hatinya. Iyo, padahal. Sudah itu kalau sudah kebiasaannya berzikir, akhirnya lagi apa? Seakan-akan dia itu merasa orang yang paling dekat dengan Allah. Akhirnya apa? Mengaku jadi wali, mengaku jadi nabi, itu yang kacau. Masih rawan. Torekotok masih rawan. Syariat masih rawan, torekotok juga masih rawan. Apa rawannya ke tadi? Dalam dirinya lagi dia itu bisa mengaku menjadi nabi, bisa menjadi wali. Apalagi ini pernah terjadi. Jamaah kita yang dulu ada suatu jamaah kita yang dulu itu mengatakan bahwa karena dia itu saling berzikir, seakan-akan dia itu mendengar ada suara dalam langit. Di atas langit ada suara. Karena dia itu setiap malam, setiap jam 1, jam 2 itu bangun, berzikir, seakan-akan terdengarlah suara ada yang di langit. Wah, ini bahaya. Kalau tidak diimbangi dengan ilmu-ilmu yang lain, akhirnya apa? Seakan-akan ada malaikat yang turun. Wah, lagi ngaku, itu ujung-ujungnya orang-orang tarekoh. Mendengar suara azan, mendengar suara orang yang berzikir, itu hati-hati. Bisa-bisa lagi dibarengi dengan tipu daya. Karena dunia itu tipu daya. Hati. Nah, jadi tarekoh, nafsu yang ada di tarekoh, di daerah tarekoh itu cocok. Bahkan mencampur adukkan dengan kebaikan. Ujungnya apa? Mengaku menjadi nabi, mengaku menjadi wali. Makanya kata Mbah Mun itu, kita itu tidak boleh terlalu khusyuk. Khusyuk ya emang. Mbah Mun. Terus, bismillahirrahmanirrahim, wa fi dairatil ma'rifah minasyirkil khafi. Nah, ini yang kata saya tadi. Wa fi dairatil ma'rifah, dan di dalam daerah ma'rifat minasyirkil khafi, dari syirik khafi, minan nuraniyati, dari nurayah, atau dari pencahayaan, kada rububiyah, seperti mengaku ketuhanan. Hati-hati. Orang-orang yang marifat juga, ada syirik hobi dalam dirinya. Apa? Mengaku sifat ketuhanan. Kapan dia mengaku sifat Tuhan? Padahal kita itu satu. Makanya di dalam haji, di dalam rukun haji, di dalam orang-orang yang melaksanakan haji itu ada namanya yang dinamakan melempar zumroh. Itu secara syariat, lempar jumroh, dilempar pakai batu 7, ya kan? 7 ekor atau 7 butir batu dilempar. Itu secara syariat. Tetapi secara syariat kita yang mana? Apa itu? Yang perlu kita lempar di dalam diri kita secara hakikat, yaitu sifat yang 7. Apa? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Dengan ini itu bahaya, apalagi kalau seandainya tidak kita lempar dengan zumroh, difilosofikan, ditunjukkan dengan orang yang berhaji itu yang akan menjadikan kada war rububiyah, pengakuan sifat ketuhanan. Apa dia situ? Mengaku kuasa, mengaku kuat. Itu di situ. Padahal kekuatan kita itu adanya Allah. Kalau kita bahas itu lagi apa? Ya memang suka. Makanya yang pernah saya sampaikan, apa? Ketika Maulid Nabi,
Nabi itu dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Itu tidak secara kebetulan. Tidak secara kebetulan. Ini sudah di-set, sudah ada dalam komputernya Allah Ta'ala. Apa 12 Rabiul Awal itu? 12 itu ada di kita, sifat kita. Yang Rabb itu Tuhan. Jadi bahasanya itu secara kita garis gamblangnya, garis tasawufnya adalah permulaan wujudnya Allah. Itu siapa? Muhammad. Makanya ada 12 Rabiul Awal. Gimana itu 12? Yaitu yang pernah saya sampaikan, apa itu sifatnya? Zat, sifat, asma, af'al. Tuh. Di diri kita ada zat. Di diri kita ada sifat. Di mana sifat? Sifat di situ adalah roh. Di mana asma? Asma di hati. Af'al perbuatan kita. Zat tajalli Allah. Itu 4. 12 tadi kan? Yang dulu jadi api, air, angin, tanah. Ada di diri kita. Sudah itu apa? Yang terakhir, yang keempat, yang 12 apa? Jamal, Jalal, Ohar, Kamal. Makanya di situ Nabi lahir itu di tanggal 12 Rabiul Awal. Permulaan wujudnya Allah Ta'ala. Jadi kita itu sebenarnya itu bukan memperingati lagi, tapi merayakan. Gitu. Merayakan. Nah, jadi sifat yang 20 tadi, 7 tadi. Nah, ini loh yang perlu kita lempar. Perlu kita buang-buang. Selama kau satu, kita mengakui lah kita yang kuat. Padahal kita kok lemah. Satu. Kita kok mengaku kuat macam mana? Kita kok selama kok mengaku kuat. Tapi ketika tidak makan sehari, tidak minum sehari, kuat enggak? Enggak. Itulah lemahnya gitu. Tapi selama kok mengapa kita mengaku kuat? Sayalah yang kuat. Sayalah yang mampu. Padahal ketika tidak makan sehari, ketika tidak minum sehari, lemes. Itu kita buang. Apa? Kudrat itu hanya kudratnya Allah. Iradah, kehendak. Ayo. Itu kalau kita kembali, di mana itu tempatnya kehendak? Di hati. Kehendak itu kita buang. Selama kita kehendaknya apa? Ketika itu kitalah yang mengakui kehendaknya kehendak kita. Padahal kita manusia itu secara batang tubuh la haula wala quwata illa billah. Kudrat, iradat. Jadi ilmu. Selama ini kita yang mengaku pintar, kita yang mengaku soleh, kita yang mengaku bisa. Di mana tempatnya ilmu? Di otak. Ilmu. Itu pun kita balang jumroh, kita harus lempar, kita buang. Karena kalau tidak kita buang apa? Kada rububiyah jadinya. Pengakuan sifat Tuhan. Padahal itu sifat Tuhan, tapi kita ambil. Ya, kudrat, iradat, ilmu, hayat, hidup. Apakah kita selamanya akan hidup? Tidak. Semuanya mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang itu di situ bedanya. Setiap yang bernyawa mati. Berarti apa yang mati? Jasad. Karena jasad itu tanpa ruh mati. Makanya di situ kata-katanya bernyawa. Berarti nyawa ada mati. Yang mati apa? Yang mati jasad. Karena hakikatnya memang mati gitu. Makanya tuh mati itu ada secara jisim, ada secara maknawi. Makanya ada kaidah matilah sebelum mati. Nah, orang-orang yang bisa orang-orang yang bisa melempari sifat 7 tadi, selama kitalah yang mengakui sifat 7 itu, itulah yang dikatakan apa? Melempar jumroh tadi, itulah yang itu kita lempar, kita buang. Tuh. Selama kita yang mengakui. Ini orang-orang marifat masih apa? Masih diragukan apa? Masuk kepada sifat syirik khafi. Mengakui. Tadi kata saya tadi. Tadi kudrat, iradat, ilmu, hayat tadi hidup. Makanya setiap yang mati, kullu nafsin za'iqatul maut yang berarti kalau roh tidak ada matinya.
yang bernyawa, yang di situ poinnya adalah yang bernyawa. Berarti kalau nyawa tidak mati, yang bernyawa apa? Kullu jasad. Nah selama kita seakan-akan kita nak selamanya hidup, tidak sadar. Ilmu, hayat sama, mendengar. Selama kok seakan-akan kita lah yang mendengar. Padahal banyak orang yang punya kuping tetapi dia tidak bisa mendengar. Kalau memang kuping itu yang menjadi alasan dia itu akan mendengar, tidak. Bukan itu. Sudah itu sama, basor, melihat, kalam. Nah, kalam itu. Bukan kita. Buktinya banyak orang yang punya mulut, banyak orang yang punya lidah, tapi dia tidak bisa bercakap. Tapi dia tidak bisa ngomong. Bukan itu, bukan mulut ini yang bisa ngomong. Tapi adanya zat Allah. Jadi ada zat, ada sifat. Mana zat Allah? Allah yang tajalli. Sifatnya siapa sifatnya? Sifatnya yaitu Muhammad. Tapi kita masuk di situ. Makanya Nabi itu kalau kita bahas isu, kalau kita membahas tentang Isra Mi'raj itu lebih gamblang. Seperti matahari. Matahari ya. Orang itu tahunya ada matahari, adanya cahaya dan adanya panas. Apakah cahaya itu, apakah panas itu menunjukkan matahari? Enggak. Apakah cahaya itu, apakah panas itu, itulah matahari? Enggak. Begitu juga lah. Matahari itu zat, panas sinarnya itu adalah sifat. Sama. Zatnya Allah, sifatnya adalah Muhammad. Makanya dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Rob itu Tuhan. Itu kalau tidak kita lempar jumroh, kalau tidak kita buang tadi kok sifat yang 7 tadi, ini kan sifatnya sifat jadi apa sifatnya akhirnya? Akhirnya akan mengakui sifat-sifat ketuhanan. Padahal tadi kita merasa kita yang kuat, kitalah yang berkehendak. Apa tidaknya mengakui ketuhanan? Padahal yang mampu di situ, yang berkehendak di situ hanya Allah. Kita lempar jumroh. Belum lagi kalau kita bahas tentang tawaf, apa itu tawaf, apa itu tahallul, apa itu ihram. Karena ilmu itu tidak lepas dari perkara dua, tidak lepas daripada syariat, tidak lepas secara hakikat. Ya, kita teruskan tadi. Wa fid dairatil ma'rifah minasyirkil khafi. Dan di dalam daerahnya ma'rifat itu dari kesyirikan khafi yang samar. Minan nuraniyat. Jadi dari sifat pencahayaan kada war rububiyah, seperti mengaku sifat ketuhanan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu mengetahui zat yang menjadikan Tuhanmu hawa. Itu jadi jangan sampai kita itu bertuhan dengan hawa nafsu. Makanya jangan engkau jadikan Tuhan-Tuhan yang lain. Di situ. Jadi orang-orang yang di daerah syariat ini masih rawan kebujuknya dengan nafsu. Orang-orang yang torekoh itu nafsunya itu cuma mengikuti tapi di samping dia itu mengikuti akan adanya bentuk-bentuk lagi ujung-ujungnya karena sudah merasa dia itu orang yang paling soleh, sudah merasa dia itu orang yang paling dekat dengan Allah, hati-hati lagi ujungnya mengaku menjadi nabi, mengaku menjadi wali itu tidak boleh diakui. Yang sering saya sampaikan ada wali itu yang boleh diakui wali nikah. Kalau wali itu tidak usah. Jadi cuman wali itulah yang boleh kita akui, wali nikah. Siapa walinya nih? Saya, itu boleh diakui. Tapi kalau wali yang menjadi kekasih Allah, ya tidak boleh diakui. Itu torekoh, makrifat, syirik khafi. Apa itu syirik khafi itu? Sesuatu bentuknya itu menyamai dengan sifat ketuhanan. Nah, jadi ini yang perlu kita buang. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Nah, ketika kita sudah membuang itulah yang dikatakan ikhlas. Itulah yang dikatakan khusyuk. Sebenarnya gampang, mudah tuh ikhlas. Apa itu khusyuk? Apa itu ikhlas? Kita hilangkan pengakuan-pengakuan diri, kita tetapkan pengakuan-pengakuan
Allah. Itulah ikhlas, itulah khusyuk. Jadi itu sebenarnya ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah menghilangkan pengakuan-pengakuan diri, menetapkan pengakuan-pengakuan Allah. Yang kuat itu bukan kita, yang berkehendak itu bukan kita, yang bisa melihat itu bukan kita, bukan adanya kita punya mata, tapi adanya Allah. Makanya kalau ditanyakan, kita itu kadang-kadang cuma memandang bumi dan langit tok secara syariat. Satu contoh, wujud bukti adanya Allah itu apa wujudnya? Buktinya apa adanya Allah? Adanya bumi dan langit. Itu secara syariat. Nah, di kita apa loh? Di kita ada apa itu bumi? Bumi itu diri kita kok. Bumi apa? Bumi kita. Batang tubuh kita kan terdiri dari 7 juga kan? Dari 7 kan? Apa? Yang pernah saya sampaikan. Kulit, daging, setelah daging, darah, urat, sumsum, rambut, apa lagi? 7. Tulang. 7 kan? Itu. Begitu juga sifat langit, kolbu, ya itu juga. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Terus itu 7. Jadi ada pandangan secara syariat, ada juga pandangan secara hakikat. Bumi di situ adalah kita loh. Makanya Nabi Muhammad itu dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, permulaan sifatnya Allah. Jadi makanya Nabi itu kata 5 li umati, itu kalau kita bahas besok tentang masalah Isra Mi'raj itu. Nah, seperti lagi buruk. Nabi ketika Mi'raj naiknya apa? Buruk. Nah, buruk kita di mana buruk kita? Kok buruk itu kok? Kok buruk? Tumpahan gitu kok buruk namanya. Jadi makanya setelah Rasulullah itu selesai daripada Isra Mi'raj itu, buruknya bercakap, ngomong kepada Nabi, wahai Nabi, besok ketika masuk surga lagi, jangan engkau ganti aku kok. Jangan gitu maksudnya. Ya sama dengan kita jasad kita kok. Lagi orang yang ada di alam barzah, orang yang masuk surga pun dengan buruk kita itu buruk. Makanya kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj orang mukmin. Nah, salah satu supaya kita itu bertemu dengan Allah, itu tadi kita buang sifat yang 7 tadi. Kita lempar, kita balang jumroh, kudrat kita hilangkan. Itulah akan menimbulkan sifat ikhlas, akan menimbulkan khusyuk. Jadi saya ulangi, yang dikatakan ikhlas tuh, yang dikatakan khusyuk itu adalah menghilangkan keakuan diri, menetapkan keakuannya Allah. Itu buruk, itu kalau buruk ya. Makanya kata-kata tadi. Jadi perjalanan Nabi itu, Nabi Muhammad SAW, perlakuan Nabi Muhammad SAW itu cuma takliman li umati, mengajarkan kepada umat. Buruk, itu kok buruk kok. Di mana Muhammadnya? Di situ. Ruh kita kan tadi loh. Ruh kita kan Muhammad kan. Seluruh apapun itu terjadinya adanya ruhnya Muhammad. Ahmad, Muhammad. Mim Ahmadnya itu dihilangkan jadi Ahad. Ahad, Ahmad, Muhammad. Jadi batang tubuh kita kok adalah buruk. Mana Muhammadnya? Ada di kita masing-masing. Makanya gitu, secara hakikat kita berselawat itu secara hakikat ya, secara syariat tadi kita berselawat itu untuk Nabi Muhammad SAW. Secara syariat, secara hakikatnya, ya Muhammad yang ada di diri kita loh. Kalau kita hanya syariat tok loh. Satu contoh, ketika kita baca selawat, contoh, Allahumma sholli, Allahumma ya Allah sholli, dengan engkau memberikan rahmat, wasalim dan keselamatan. Alangkah kita kurang ajarnya kan? Nabi yang sudah dijamin loh. Memang ya secara syariatnya, ketika kita membaca banyak, bahasa ketika ada wadahnya, itu meluber cara Jawa apa? Tumpah ya. Nah, tumpahnya itu ke kita. Itu secara syariatnya. Tapi kalau kita kembali ke hakikatnya, ke hakikat maknanya, masa orang yang sudah dicap
orang yang sudah positif masuk surga, masih juga kita doakan. Kita kok umat, bukan siapa-siapa. Makanya kata Nabi, ketika ditanya oleh Nabi Musa, wahai Muhammad, bagaimana kamu membedakan antara umat-umat? Oh, gampang. Orang-orang yang bercahaya karena banyaknya sholawat. Apa? Secara hakikat, sholawat kita itu larinya ke siapa? Siapa? Muhammad yang ada di diri kita masing-masing. Nah, batang tubuh kita kok, itulah yang dikatakan buruk. Makanya as-sholatu mi'rajul sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Nah, ketika seseorang itu, itulah namanya bertemu. Berarti apa? Berarti manusia kok? Tidak ada manusia kok. Makanya la haula wala quwata illa billah. Itu baru yang dikatakan sholatnya mi'rajul mukmin. Itu ma'rifat, itu baru sampai ke daerahnya ma'rifat. Sedikit lagi, wa amma dairatul haqiqah, dan adapun daerahnya hakikat, fala madkhala fiha, maka tiada tempat masuk fiha di dalamnya, li syaitani bagi setan, wan nafsi dan nafsu, walal malaikah dan malaikat. Li'anna ghairallahi ta'ala, karena sesungguhnya selain Allah Ta'ala, yahtariku, dia akan terbakar fiha di dalamnya. Kama qala, sebagaimana yang telah dikatakan Jibril, malaikat Jibril alaihi salam, laudanutu unamilata lah taraqat, andai aku masuk sejengkal pun lah taraqat, maka aku terbakar. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya kok maksud daripada perkataan malaikat Jibril ketika Rasulullah Mi'raj, okay? ketika Rasulullah sudah akan sampai ke mustawa rob 8, 9, itu malaikat Jibril stop. Wahai Muhammad, saya cuma batas iko lah, batas iko mengantar kamu. Itu secara hakikat apa? Karena Jibril itu juga diciptakan dari nur Muhammad. Yang hancurnya tuh jasad, secara jasad Jibrilnya itu loh yang hancur. Karena apa? Yang diantar kok orang yang punya itu loh. Makanya dia tidak sanggup, tersungkur di situ kan, stop. Yang stop di situ apa? Jasadnya itu loh. Ruhnya enggak. Karena apa? Ruhnya itu berbarengan dengan Muhammad secara jasad. Makanya di situ dikatakan. Nah, di daerah yang hakikat itu tidak masuk lagi. Setan tidak masuk, nafsu juga tidak masuk, bahkan malaikat tidak bisa masuk. Karena apa? Nur Muhammad yang ada. Malaikat Jibril, makanya malaikat Jibril ketika mengantar Rasulullah Mi'raj itu stop. Batas inilah ya Rasulullah. Karena ketika aku masuk di situ, kata malaikat Jibril tadi, andai aku masuk sejengkal pun, lah takut pasti aku terbakar. Terbakarnya itu tadi batang tubuh, bukan nurnya Muhammad, bukan. Di situ. Tuh secari, karena apa? Karena secara hakikatnya malaikat Jibril itu tetap terbakar secara jasad, tapi secara ruh tidak. Karena apa? Karena seketika itu bahasa itu menyinari ruhnya Muhammad itu. Yang tidak sangkupnya itu secara jasadnya. Secara jasadnya hancur. Makanya orang-orang yang sudah sampai ke makom daerah hakikat itu tidak masuk lagi. Fala madkhala fiha li syaitan wa nafsi walal malaikah. Tidak akan masuk lagi, tidak ada tempat masuk. Sudah tertutup. Fa yakhlisul abdu inda idzin minal khosmani nafsi wa syaitan. Maka ikhlaslah atau bersihlah seorang hamba ketika ini minal khosmani dari dua musuh, itu an-nafsi wa syaitan, nafsu dan syaitan. Jadi karena apa? Karena tadi ikhlas tadi karena khusyuk tadi. Jadi
orang-orang yang telah melempar daripada sifat ketuhanan tadi, sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sampai yang 7 tadi, itu dilemparnya sehingga melempar keakuan diri, menetapkan keakuan Allah, itulah ikhlas. Dengan ikhlas inilah seseorang hamba itu akan apa? Akan terhindar dari musuh 2 itu. Apa musuhnya? Setan dan nafsu. Jadi 7 itulah nafsu, 7 itulah setan. Jadi setan di kita itu tadi loh, pengakuan kita selama kok, mengaku kita yang kuat, mengaku kita yang berkehendak, itu setannya itu 7 tadi, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. 7 itu. Jadi 7 itulah yang kita lempar, itulah setan, itulah nafsu. Di situ. Dengan kita melempar itu, itulah timbullah menjadinya ikhlas. Itulah ikhlas. Itulah yang dikatakan khusyuk. Orang yang khusyuk itu bukan berarti orangnya tidak ingat apa-apa. Sholat, Ustaz, saya kok sholat tapi ingat apa-apa. Sehat berarti, waras berarti tidak pingsan kan? Iya kan? Tapi kalau kita sholat tidak ingat apa-apa pokoknya, tidak, itu pingsan namanya tuh, sholat pingsan. Justru kalau ingat apa-apa tuh, kata saya tuh sering kalau pas malam malam Rabu tuh sholatnya ada khusyuk, ingat kok, waras berarti, tidak ada pingsan sholatnya. Karena yang dikatakan ikhlas, yang dikatakan khusyuk itu bukan itu. Apa artinya ketika khusyuk tetapi pengakuan diri yang ada? Maka tadi kata saya tadi, ikhlas, khusyuk itu adalah menghilangkan keakuan diri. Diri siapa? Diri kita loh, diri manusia, menetapkan keakuan Allah. Itulah dikatakan melempar jumroh. Balik ke tadi, kata saya tadi, buruk. Kata saya tadi, kita itu batang tubuh kita itu ini adalah buruk. Buruk itu digambarkan ketika peristiwanya Rasulullah Mi'raj. Apa? Ketika buruk itu naik gunung, bahasanya itu dia akan memendekkan tangan. Ketika turun gunung, memanjangkan tangan. Kapan peristiwa itu tampak di batang tubuh kita? Saat kita sholat. Apa saat kita sholat? Saat kita tegak. Pendek tangannya. Tadi kata saya tadi, buruk yang ketika bersama Rasulullah, bahasa itu ketika naik gunung, itu tangannya dipendekkan. Kalau turun, tangan dipanjangkan. Berarti bahasa kita itu ketika Rasulullah naik buruk itu tidak ada terasa, naik tidak terasa, turun tidak terasa. Kita macam itu ditunjukkan kapan saat kita sholat itu, gitu loh. Pendek kan? Tapi saat kita sujud, saat kita ruku, saat kita nak sujud, panjang tangan kan? Itu. Jadi buruk secara hakikat di kita adalah batang tubuh kita. Yang naik siapa? Muhammad. Yang telah dihilangkan pengakuan diri kita tadi. Kita hilangkan keakuan diri. Jadi saya ulangi, hilangkan keakuan diri, menetapkan keagungannya, keakuannya Allah. Itulah dikatakan la ilaha illallah. Menafikan dan mengisbatkan, menghilangkan dan menetapkan adanya illallah. Tuh. Allah alam bisawab. Batas sebut dah. Jadi yang itu, jadi ada mubalik yang bilang malaikat Jibril itu gurunya Nabi Muhammad, itu salah. Malaikat Jibril itu gurunya Nabi Muhammad, itu salah. Ya, secara syariah. Kalau secara hakikat apa? Sedangkan malaikat Jibril itu dia diciptakan adanya nurnya Muhammad. Bahkan semua laulaka laulaka ya Muhammad. Tidak aku ciptakan Adam, tidak aku ciptakan bumi, hatta malaikat Jibril. Guru secara apa? Guru secara bahasa, secara syariatnya, secara dohirnya itu kan. Tapi karena apa? Karena kalau kita kembali ke hakikat, yang disampaikan malaikat Jibril itu wahyu yang pernah dulu saya sampaikan, itu sudah ada dalam qalbunya Rasulullah kan, tinggal mengeluarkan. Kita dikatakan Al-Qur'an Qadim tadi. Di situ. Jadi sedangkan kalau kita ya secara syariat lah dikatakan oleh para mubaligh bahwa gurunya Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril, umpamanya kan, ya tidak salah. Tapi kalau kita kembali ke hakikat, sedangkan malaikat Jibril itu diciptakan adanya hanya Muhammad, adanya Nur Muhammad, laulaka, semuanya itu laulaka.
Laulaka ya Muhammad, laulaka ya, itu hadis qudsi. Dan tidak ada kamu Muhammad, tidak akan aku ciptakan Adam, tidak akan aku ciptakan langit dan bumi. Makanya apa tadi? Makanya Nabi Muhammad itu ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, apa peristiwa Isra Mi'raj? Ketika dia itu menjadi imamnya para nabi, para rasul. Jadi imam kan? Itu. Padahal Nabi itu mengajarkan yang tua didahulukan. Ya enggak? Ada kan? Yang tua didahulukan. Tapi secara jasad Nabi itu muda. Tapi secara roh Nabi yang tua. Makanya Nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj itu jadi imam. Jadi imamnya para nabi berasul kan? Itu karena apa? Dia itu tua secara roh, tapi muda secara jasad. Tetapi disitulah sifatnya Allah. Makanya Nabi, saya ulangi tadi, Nabi itu dilahirkan di tanggal 12 Rabiul Awal. Itu besok cara masing-masing lah. Kalau kita kaget sudah banyak munajat itu akan tumbuh. Jadi apa? Itulah dikatakan ilmu laduni. Ilmu laduni bukan ilmu yang sakti gitu. Jadi pemahaman orang payah. Orang-orang awam itu. Orang yang punya ilmu laduni itu bisa ini, bisa itu. Bukan itu. Ilmu laduni itu bukan ilmu yang sakti. Jadi keluarnya ilmu dari kolbu. Yang difilosofikan, yang ditunjukkan Al-Qur'annya yang sudah ada di kolbunya Nabi Muhammad ketika itu. Karena Malaikat Jibril itu cuma menyampaikan kok. Padahal Al-Qur'an itu sudah ada dalam pada dirinya Nabi Muhammad SAW. Di situ. Lagi. Macam yang lo contohkan yang pertama tadi itu tentang dari majelis ada rasa enak dengan si A, jadi kita tetap datang, berbeda dari datang. Itu macam itu. Nah, jadi kita datang menurut nafsu, itu menjadikan maksiat itu ya. Yo, jadi bahasanya itu tadi pula. Jadi justru itu ketika kita berangkat, saya contohkan tadi, mana itu perbuatan yang disenangi nafsu, mana perbuatan yang disenangi oleh Allah. Jadi perbuatan kita tadi perbuatan yang menyenangkan nafsu atau perbuatan yang menyenangkan Allah. Di situ. Tetapi seandainya itulah perangnya namanya. Seandainya kita lakukan, itulah bentuk perang gitu. Satu contoh tadi, nak pergi ngaji, tapi tidak enak dengan si A dengan si B. Kalau kita tidak berangkat, berarti menyenangkan nafsu. Kalau kita tidak berangkat, berarti kita yang Jadi tengah-tengahnya apa? Tengah-tengahnya tetap kita berangkat, tetapi kita perangi itu. Sambil berangkat sambil merangi loh. Kita buang itu. Makanya orang-orang yang sudah sampai ke hakikat itu tidak ada lagi macam itu tuh. Semuanya terbakar. Jadi tidak ada lagi di situ, tidak masuk lagi setan, tidak masuk lagi nafsu. Makanya yang sering saya sampaikan, kita itu harus tahu celah-celah masuknya setan, celah-celah masuknya nafsu. Jadi sudah kita tutup. Makanya salah satu kok di dalam dikatakan oleh Syekh Habib Bakar Sato, mengapa sih tinggal amal itu justru itu riya? Kan itu. Al amalu li ajna syirkun. Tarkul amal li ajna riyaun. Mengapa tinggal amal itu dikatakan riya? Satu dikatakan oleh Habib Bakar Sato, satu orang itu akan menjadikan yaitu sifatnya nganggur. Satu contoh apa tadi? Kita nak ngaji tapi tergoda. Tergodanya apa? Sudah digoda oleh nafsu. Apa? Kalau awak ngaji, lagi tidak enak dengan si A dengan si B. Ternyata kita mengikuti. Berarti saat kamu pergi, itu apa berarti? Saat kamu meninggalkan itu riya loh, justru kamu riya. Justru saat kamu meninggalkan ngaji itulah hukumnya riya. Mengapa dikatakan riya? Di situ apa? Kamu akan jadi orang yang nganggur. Seharusnya ngaji malam kok aja leha-leha di rumah. Sudah itu yang kedua. Yang kedua adalah saat itu berarti ketika kamu tidak mau ngaji gara-gara apa tadi? Hanya apa? Kita meninggalkan kebaikan. Makanya apa? Caranya tengah-tengahnya apa? Kita lawan, kita hilangkan itu terus. Itulah bentuknya perang. Itulah jihad. Perang kita tidak ngerti. Itulah jihad perangnya gitu. Nah, itu di situ. Itulah bagian daripada riyadhah. Bentuknya daripada pembelajaran terus
terus diperangi, disitulah lagi setelah kita memerangi itu akan terbiasa. Yang penting kok tadi, ketika kita memerangi pun kita harus tetap mengakui kelemahan gitu. Tanpa adanya taufik Allah, jadi kita tidak mampu untuk melaksanakan itu. Makanya yang pernah juga saya sampaikan, taufik itu mana itu hidayah, mana itu taufik. Wabillahi taufik wal hidayah. Oh, gampang mengucapkan ya. Gampang mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wah. Mendapatkan taufik dan hidayah. Apa itu hidayah dan apa itu taufik? Hidayah itu adalah apa? Sesuatu bentuk apa penunjuk secara garis besar apa? Islam. Itu namanya hidayah. Orang masuk Islam itu hidayah. Tapi apakah orang yang mendapatkan hidayah pasti dapat taufik? Belum tentu. Apa itu taufik? Taufik itu adalah perbuatan yang disenangi, perbuatan yang cocok dengan Allah. Itu taufik namanya. Banyak kok orang Islam dapat hidayah kan? Tapi dia tidak, perbuatan Islam tidak dia kerjakan. Berarti apa? Saat itu dia tidak mendapatkan taufik. Itu bedanya taufik itu. Jadi kalau hidayah itu adalah orang masuk Islam secara garis besar, nah, itulah hidayah. Tuh, hidayah. Tapi apakah orang Islam itu semuanya tuh mengerjakan rukun Islam? Ya enggak. Karena dia tidak mendapatkan taufik. Jadi taufik itu adalah perbuatan secara zahir, apa? Zahir maupun batin, itu perbuatan yang cocok dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Itu baru taufik namanya. Jangan sekedar bisa ngomong deh. Wabillahi taufik wal hidayah. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan taufik Allah, mendapatkan hidayah Allah umpamanya kan. Jadi jangan-jangan yang bercakap tidak tahu itu taufik. Jadi taufik tadi seperti orang bercakap, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan Islam dan iman. Tapi ternyata imannya masih mengimani Tuhan-Tuhan yang lain. Itu sama dengan bukan itu. Jadi yang dikatakan hakul iman itu tadi, salah satunya tadi, kata saya tadi, ikhlas, yaitu khusyuk tadi. Apa? Menghilangkan keakuan diri, menetapkan keakuan Allah. Ini lagi Bang. Contoh itu. Jadi ketika pasangan mendapat pasangan orang kafir masuk Islam itu termasuk hidayah. Maksudnya? Tadi dia tuh kafir. Tapi itu lagi bergaul sama orang Islam. Nah, itu lagi termasuk hidayah untuk orang kafir. Termasuk bagian hidayah. Nah, jadi termasuk hidayah jadi ketika dia sudah masuk Islam tidak menjalankan rukun Islam mati dari tidak mendapatkan taufik tadi. Makanya ada orang itu mendapatkan hidayah ada mendapatkan hidayah dan taufik. Itu bedanya di situ. Hidayah dan taufik. Nah, taufik itu adalah pertolongan, pertolongan secara zahir, secara batin. Adanya perbuatannya itu, afalnya itu apa? Afalnya afal Allah. Maka di diri kita ada zat, ada sifat, ada asma, ada afal. Mana itu afal? Perbuatan gitu. Perbuatan kita kok sudah cocok tidak dengan perbuatan Allah? Sudah cocok tidak dengan perbuatan yang diridhai oleh Allah? Itu afal namanya. Itu sifat kan tadi. Sifat itu apa? Ruh. Asma mana asma? Asma di dalam kolbu. Afal kan afal. Afal perbuatan batang tubuh. Itu afal. Makanya jadi orang-orang yang secara zahir dia itu berbuatnya perbuatan yang diridhai oleh Allah, itulah yang dikatakan taufik. Mudah-mudahan kita semuanya tetap selalu mendapatkan hidayah, tetap mendapatkan taufiknya Allah. Allahumma amin. Batas dulu. Fayakunu mukhlason kama qala ta'ala. Tasbih dulu dah. Ya, tasbih dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok kita masih masuk fayakunu mukhlason kama qala ta'ala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.